Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin waszaitun watturisin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Shadaqul azim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita yang sering kita langkahkan senantiasa pasti ada masa-masa di mana masa itu perlunya kita istirahat. Kelelahan diri kita, capek yang tiada tara seharian beribadah mencari nafkah. Kemudian ada juga yang sibuk dengan urusan duniawinya untuk anak-anaknya, ada yang kerja untuk anak-anaknya, ada yang banting tulang, dan semuanya ada di sini. Namun manusia perlu bisa mengkaji dan mengkaji dalam hal apa yang dinamakan istirahat. Mari kita kaji tentang begitu pentingnya peranan tidur kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita contoh untuk tidur antara 5 sampai 6 jam. Namun disulap oleh Yahudi tidur minimal 8 jam. Makna daripada tidur ini sendiri, jadi makna daripada tidur ini sendiri adalah merupakan suatu bentuk di mana kita dalam percobaan atau diuji atau merasakan kematian yang sementara. Orang tidur adalah orang yang lepas dengan segalanya, namun dia dalam keadaan tidak bergerak. Semuanya rest, semua istirahat, misalkan bergerak di luar kesadaran mereka. Makanya pentingnya ini ketika kita mau tidur harus baca bacaan doa sebelum tidur. Pentingnya kita untuk senantiasa membaca doa-doa ini agar apa? Agar ketika kita bangkit atau bangun dari tidur kita dalam keadaan fresh. Artinya mengucapkan syukur alhamdulillah, nikmat yang luar biasa bisa bangun alias kita masih bisa diberi kesempatan untuk melangkahkan kita untuk beribadah. Ada trik-trik sendiri di mana tidur ini jangan asal tidur. Jadi kalau kita tidur jangan asal tidur. Ini menurut yaitu Syekh Maimun Zubairi almarhumah. Jadi ini merupakan suatu hal yang penting sekali untuk kita pelajari. Menurut Mbah Maimun nih, ya, awas jangan asal tidur, perhatikan ini. Jangan asal tidur, diperhatiin ini. Pertama apa yang diperhatiin? Aululah. Di mana aululah ini adalah tidur setelah subuh. Jadi ailulah adalah tidur setelah subuh dapat mewariskan
orang lupa. Maka Rasulullah SAW memberikan segala sesuatu, jangan tidur setelah subuh atau setelah sholat asyar. Pertama adalah ailulah, tidur setelah subuh. Orang yang tidur setelah subuh dapat mewarisi lupa. Lupa dengan segala sesuatu yang kadang-kadang baru kita ambil, baru kita jalankan, lupa. Apalagi menjelang nanti kita ketika mendekati tua, apa yang namakan pikun. Sudah makan, terasa lapar lagi baginya, padahal udah makan. Maukah kita mewarisi lupa? Kalau nggak mau, jangan tidur setelah subuh. Kemudian yang kedua, khailulah, yaitu tidur di waktu duha, dapat mewariskan apa yang dinamakan fakir. Jadi kita akan menjadi fakir. Tidur di saat duha, seharusnya kita melaksanakan sholat duha, kemudian baca doa di sholat duha. Allahumma qina rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu. Jika rezeki kami masih di atas langit, ya Allah, turunkan. Jika rezeki kami masih di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Jika rezeki kami ada susah, mudahkanlah ya Allah. Jika rezeki kami haram, halalkan ya Allah. Jika rezeki kami jauh, dekatkanlah ya Allah. Inilah keistimewaan daripada sholat duha. Maka orang yang tidur di saat sholat duha atau golongan khailulah ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan waris atau akan dapat mewariskan, yaitu apa yang dinamakan fakir. Tidak mendapatkan rahmat, berkah daripada hidayah dan rahmat rezeki. Kemudian yang ketiga, yang pertama ailulah sudah, khailulah sudah. Yang ketiga, khailulah, tidur sebentar sebelum tengah hari atau zuhur, dapat mewariskan kaya dan kesehatan. Ini beda lagi. Jadi khailulah adalah tidur sebentar sebelum tengah hari atau zuhur. Ini bagus tidurnya, ya, karena dapat mewariskan kaya dan kesehatan yang luar biasa. Makanya tidur, kadang-kadang mereka tidur jam 11, tidur setengah 12 sudah tidur duluan. Itu hati-hati, ya, jangan-jangan malah meningkatkan daripada kadar gulanya. Sering ini orang-orang yang yang ini punya penyakit gula, udah jam 11, jam 10 tuh ngantuknya minta ampun. Ngantuknya minta ampun, 10, 11 ini udah tikluk terus. Tapi tolong ditahan, karena ini tidak bagus. Masuklah kita ke dalam apa yang dinamakan khailulah, yaitu tidur sebentar sebelum tengah hari atau yang dia tahu waktu zuhur, dapat mewariskan kita kaya, ya, banyak rezeki dan juga kesehatan. Ini kalau sudah namanya kaya, udah pasti orang kaya ini kalau menurut Allah adalah kaya kesehatannya, bukan kaya hartanya. Sehat walafiat, tidak sakit-sakit, dan ini merupakan suatu nikmat yang paling utama. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Jagalah kesehatan kami ya Allah, wa'fu anni, dan ampuni dosa-dosa kami. Kemudian yang selanjutnya, ailulah sudah, khailulah sudah, khailulah sudah, kailulah. Di mana kailulah ini adalah tidur setelah asyar, dapat mewariskan gila. Jadi kalau tadi ailulah tidur setelah subuh, dapat mewariskan lupa. Ini kalau tidur setelah asar, apa yang dilarang Rasulullah ini namanya kailulah, tidur setelah asar adalah dapat mewariskan gila. Masya Allah. Kalau gitu jangan kita tidur setelah asar. Makanya mereka sampai orang tua kita dulu, kalau keluar jangan malas sore-sore, jangan tidur sore-sore. Anak kecil yang tidur menjelang maghrib atau setelah asar menjelang maghrib, bangun dari tidurnya setelah maghrib rewel terus, nangis terus, tidak ada habis-habisnya. Kita bangun kok kita tidur di sholat asar, ini enak banget. Waktu ini enak banget. Tidur setelah asar atau setelah subuh tuh enaknya minta ampun.
Namun kita harus ngerti resiko yang harus kita tanggung. Setelah subuh menjadi orang pelupa, setelah asar kita menjadi hamba Allah yang seperti orang gila. Bingung. Orang yang bangun setelah sholat asar kemudian mau menjelang maghrib, bangun tidur kayak orang bingung. Kemudian failulah. Selanjutnya adalah failulah. Tidur setelah maghrib dapat mewariskan fitnah. Kalau tadi kailulah adalah tidur setelah asyar, dapat mewariskan gila. Tidur setelah maghrib dapat mewariskan fitnah. Makanya tidur itu adalah setelah sholat isya. Fitnah bagaimana? Ya fitnah dunia, ya fitnah akhirat, ya. Kemudian waktu tidur yang baik adalah tidur setelah isya. Dan jangan begadang tanpa tujuan atau unsur tertentu. Jangan. Tidur setelah sholat isya, kemudian laksanakan sholat witir, baca surat Al-Muluk, kemudian baca sholawat, baca Al-Ikhlas dulu, khatamkan Al-Quran. Rasulullah SAW, beliau dalam hadisnya mewariskan segala sesuatu yang penting buat kita. Sebelum tidur, khatamkan Al-Quran dulu. Dengan cara apa? Baca Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian baca istighfar 3 kali. Kemudian baca sholawat 3 kali. Kemudian baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Ini suatu kewajiban. Kemudian kalau bagus baca ayat kursi, baca Al-Fatihah. Pertanyaannya begini, Ustadz, banyak sebelum tidur banyak baca ini, baca itu, kapan tidurnya Ustadz? Ya kita sebisanya mengikuti apa yang Rasulullah sunahkan. Semampu kita. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi suatu adiksi, maka ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Nggak makan banyak kok, kita baca surat Al-Mulk itu paling banter-banter makan waktu 5 menit. Jadi dengan doa-doa tadi seperti itu, banter-banternya sebelum tidur kita hening sejenak, ini membutuhkan waktu sama surat witirnya deh. Nggak lebih dari 20 menit. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan segala sesuatu untuk momen yang bagus. Jangan cuma kita asal-asalan di saat kita mau tidur, asal tidur aja. Jangan. Jadikanlah diri kita senantiasa mewarisi segala apa yang Rasulullah sunahkan. Mempelajari daripada apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.